Sahabat yang dicintai Allah, ada satu hal yang menarik yang sebenarnya memberikan kita optimisme bahwa sebenarnya kita semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Sayangnya Rasulullah berpesan itu ada syaratnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Seluruh umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Lalu sahabat bertanya, "Wa may ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Lalu Rasulullah menjawab, siapa-siapa yang taat sama aku masuk surga, tapi siapa yang berbuat maksiat, yang mengingkariku, maka mereka itulah orang-orang yang enggan. Ada loh orang yang enggan masuk surga. Kok bisa? Ya memang seperti itu. Semua hal itu ada ukurannya. Termasuk juga kemuliaan. Termasuk juga cara-cara bagaimana kita masuk surga. Kalau kemuliaan itu diukur dengan harta, maka Korun tuh yang paling mulia. Tapi sampai saat ini gak ada tuh orang tua yang bangga ngasih anaknya Korun. Kalau mulia itu karena kedudukan, maka Fir'aun itu layak kita jadikan juara. Tapi sampai saat ini kalau ada orang yang yang kita hormati, lalu kita sebutkan namanya, ia Fir'aun, tidak ada yang senang. Kalaupun sekarang ilmu jadi ukuran kemuliaan, maka iblis dan bala tentaranya gak kalah pintar dan hebat. Mereka punya database ajib untuk cara goda manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Tapi kalau orang kita bilang iblis lu, maka orang itu langsung merasa hina, merasa kita menghina dia. Jadi ukuran kemuliaan itu di mana? Ukuran kemuliaan itu adanya dalam iman. Dan dengan imanlah kita akan taat sama Allah dan Rasul. Dan karena ketaatan itu, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah untuk ke surga. Kembali lagi ke hadis yang tadi. Lalu siapakah yang enggan? Yang enggan itu adalah yang gak taat Allah sama Rasul. Jadi ketika dia enggan masuk surga, tidak ada kemuliaan baginya. Dan kalau seandainya ia ingin masuk surga, maka kemuliaan baginya satu-satunya cara adalah dengan beriman kepada Allah dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau emang masih ada yang maksiat terus, itu artinya emang ia enggan masuk surga. Bohong kalau dia bilang saya pengen ke surga tapi tiap hari maksiat terus, bohong gitu. Pengen masuk surga tapi laku hina sama maksiat terus dilakuin, sholat ditinggalin, gaul masih belum dirapiin, sikap masih galak belum dilembutin, ilmu agama kagak didalemin, aurat masih aja ditebarin, mulut masih juga gak disekolahin, tenggorokan sama paru tuh masih aja diasepin, ya yang ngerokok nih. Kalau udah gini, jadi sebenarnya siapa sih yang enggan masuk surga? Ayo berpikir lebih dalam. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin masuk surga, maka mulailah kemuliaan-kemuliaan itu dengan cara beriman dan taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.